Pak Yofi. Yang kedua Pak Rio, tepuk tangan semuanya. Oke. Beliau-beliau ini dari Biro Perumusan dan Peraturan Perundang-undangan dari Bapepti, ya. Jadi supaya teman-teman juga tahu, paham, oh undang-undangnya PPK itu seperti apa sih? Nah, nanti bisa sharing-sharing, tanya ya, bisa tanya jawab tentang apapun yang pengen teman-teman tanyakan. Oke? Pertama-tama mungkin ke Pak Yofi dulu, tepuk tangan untuk Pak Yofi, silakan Pak Yofi. Halo teman-teman. Luar biasa ini. Jadi mungkin kalau teman-teman kalau udah yang wakil pialang gitu ya, suka ikut Repo BPB mungkin udah kenal ya dengan Pak Rio, dengan saya gitu. Mungkin ini kita in person baru kita ketemu di sini. Nah, kebetulan juga kalau aku ini sering juga ikut. Mungkin tadi katanya ada teman-temannya yang mau ikut ujian profesi juga ya, Profesi. Nah itu besok mungkin ada 5 atau 7 ya Pak ya? Ya. Nah ini kalau di ujian profesi ya pasti nanti teman-teman pasti harus paham nih ketentuan di bidang PJLK gitu kan. Nah pasti nanti ada ujiannya dulu, kemudian prakteknya itu nanti biasanya kita wawancara. Nah kalau aku sendiri wawancara itu aku udah gak nanya peraturan gitu, tapi aku lebih tanya implementasi ketika teman-teman ini ketemu nasabah gitu. Nah, karena dari situ kita udah tahu nih sebenarnya kalau dia paham gitu ya, udah paham aturan, paham terkait dengan teknikal yang tadi dipelajarin, fundamental gitu. Nah itu kadang-kadang kalau kita tanya gitu, ini coba saya lebih senang itu kalau misalnya saya sebagai nasabah gitu kan, saya sebagai nasabah, saya kasih soal, saya nasabah, saya misalnya pekerjaannya ini begini, boleh nggak saya jadi nasabah gitu kan? Nah itu berarti nanti nasabah yang dilarang, nasabah yang boleh seperti apa gitu kan? Ini kan pertama saringannya itu. Nah kemudian nanti saya tanya nih, kalau misalnya saya punya duitnya di sini, nah boleh nggak seperti itu? Terus kalau misalnya saya umurnya segini, nah jadi nanti kalau saya pribadi sih saya lebih senang teman-teman itu jadi meskipun itu bukan wakil pialang masih calon gitu ya. Ini kalau kamu jadi wakil pialang kayak gimana gitu kan? Nah, itu mesti jelasin tuh. Nah kalau dari jelasnya itu kelihatan sebenarnya orang ini paham apa enggak gitu. Nah kalau dari paham apa enggaknya itu dari awalnya gitu kan, ketemu nasabah, prospek, ini boleh apa enggak gitu kan. Kemudian dia ngejelasinnya produknya itu apa gitu. Nah ini juga teman-teman kadang-kadang kalau kita tanya sebenarnya teman-teman itu kerjanya di mana sih gitu kan, kerjanya di mana, pialang itu apa gitu kan, hubungannya pialang dengan pedagang apa gitu kan, pedagangnya siapa, bursanya di mana, mesti tahu tuh multilateral dan bilateral gitu kan. Nah kadang-kadang juga ada yang iseng multilateral itu seperti apa gitu kan, bilateral seperti apa. Nah itu yang mesti kita tahu. Kalau yang aku lihat beberapa ini kemarin kita juga sempat ngobrol dengan manajemen gitu ya, bahwa dari teman-teman juga masih kurang nih terkait dengan pemahaman terkait dengan transaksi gitu ya. Transaksi ibaratnya semacam apa, eagerness untuk bisa ngajarin nasabah yang benar itu seperti apa gitu. Nah, memang kalau kita lihat sekarang ada proses penerimaan dan pelaksanaan transaksi gitu kan. Nah ini penerimaan dan pelaksanaan transaksi ini kalau kita lihat dari teman-teman ini, kalau nanti jadi wakil pialang ini ibaratnya kan jadi saringan ya. Saringan terutama nanti misalnya ngasih jadi asisten gitu, asisten wakil pialang ini kan cuma bisa contacting kan ya, udah tahu kan ya. Nah contacting segala macam tapi nggak bisa ngasih penjelasan. Penjelasan harus wakil pialang kan seperti itu. Nah di dalam penerimaan ini apa nih yang nggak boleh dan boleh gitu kan. Nah ini mesti paham gitu kan. Nah dari situ nanti kalau misalnya sudah jadi nasabah gitu, yang tadi disampaikan manajemen itu terkait dengan eagerness untuk teman-teman ngasih ke nasabah itu seperti apa gitu. Nah kalau kami lihat nih sebenarnya kalau memang nasabah itu benar gitu ya, itu transaksi pasti di atas 10 kali transaksi. Nah kalau yang agak aneh itu misalnya dia baru 10 kali transaksi tapi duitnya udah habis. Nah
ini kadang-kadang berarti ada yang nggak benar di situ gitu. Itu bisa karena memang teman-teman ini ngarahinnya nggak benar gitu, atau memang nasabah itu nggak dikasih pelajaran gitu. Nah pertanyaannya sekarang, kalau teman-teman ini udah jadi wakil pialang gitu kan, berarti kan nanti bisa berhubungan dengan nasabah kan. Nah pertanyaannya, kalau kita berhubungan nasabah misalnya pelaksanaan transaksi gitu, kita boleh nggak ngasih rekomendasi? Tanya ini kira-kira rekomendasi. Siapa yang wakil pialang nih? Angkat tangan yang wakil pialang. Angkat tangan wakil pialang. Nah, gimana Mas? Namanya Mas siapa? Gilang. Mas Gilang. Boleh nggak kita, aku sebagai nasabah gitu, terus Mas Gilang ngasih rekomendasi ke saya itu boleh nggak? Kalau saran sih boleh, tapi saran itu kan gak wajib diikuti oleh nasabah. Karena seperti mungkin dia tadi rekomendasi. Nah, itu adanya di mana kira-kira? Rekomendasi itu di undang-undang ada nggak? Ada di undang-undang. Jadi di undang-undang itu dimungkinkan pialang memberikan rekomendasi gitu kan. Kemudian ada di mana lagi? Ada di perjanjian amanat. Nah, berarti belum dalam Pak bacanya Pak. Di perjanjian amanat. Di perjanjian amanat tuh kita boleh ngasih rekomendasi, boleh. Bukannya nggak boleh, boleh. Cuma memang rekomendasi itu memang ada tidak mengikat gitu kan. Nah rekomendasinya itu kayak gimana nih yang nanti tidak menimbulkan masalah kan gitu. Jangan juga misalnya Pak nanti beli berapa lot ini lot, nah itu sebaiknya dihindarkan ya seperti itu. Tapi kita bisa memberikan rekomendasi terkait dengan kemungkinan harga pasar itu seperti apa gitu kan. Kita bisa kasih rekomendasi ya, kalau misalnya Bapak punya dananya segini, sebaiknya ambilnya segini Pak gitu kan. Karena memang Bapak punyanya segini gitu kan, kemungkinan harganya ini. Tapi kita nggak boleh Pak ngambil posisi ini ya, titiknya ini segini, oh itu sebaiknya jangan, hindarkan seperti itu. Tapi nanti balik lagi Pak, ini kita rekomendasi ya, nanti itu kita kembalikan ke Bapak untuk ambil keputusan gitu. Nah ini yang seperti ini yang mesti nanti prakteknya kalau menurut saya sih perlu dijalankan gitu ya. Nah ini kan ada beberapa memang yang tadi saya sampaikan belum nyampe 10 gitu ya, baru juga nyemplung udah habis duitnya kan gitu. Nah ini apes banget nasabahnya. Nah jangan sampai seperti itu kan. Kalau kita emang namanya industri ini Bapak dan Ibu terimanya fee gitu ya, sebenarnya nggak ada kepentingan untuk Bapak menangin atau ngalahin nasabah kan. Karena Bapak dan Ibu gajinya dari mana? Dari fee. Nggak ada misalnya kita dapat untung, misalnya terus nasabah rugi, Bapak dapat untung kan kayak gitu. Nah seperti itu. Yang penting transaksi banyak, Bapak dan Ibu dapat fee. Gimana kita bisa jaga itu gitu. Meskipun misalnya nasabahnya kalah, tapi emang dia cover gitu ya, dia bisa nambah lagi gitu kan. Nah itu yang mungkin perlu dijaga dari Bapak dan Ibu gitu. Nah kalau dari saya sendiri, kalau kebetulan kami terima pengaduan juga nih Pak. Terima pengaduan, modus-modus memang di tempat kami juga gitu. Nah memang kalau saya lihat untuk yang proses penerimaan ini, yang pertama itu terkait dengan janji manis gitu. Janji manis di awal, tapi di belakang tidak sesuai dengan janji. Tidak sesuai janji ini mesti hati-hati gitu kan. Nah apalagi kalau misalnya Bapak dan Ibu ini masih asisten, bukan wakil pialang. Kalau bukan wakil pialang nggak boleh tuh ngasih janji-janji. Yang bisa ngasih janji kan cuma si wakil pialang doang kan. Tapi janji disertai dengan risiko. Nah itu kalau semoga nggak terjadi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman itu kalau udah ngasih janji tapi nggak sesuai gitu. Nah ini kadang-kadang dilaporin ke pihak kepolisian itu hati-hati. Jadi kita janji itu mesti dibarengi dengan risiko gitu. Nah kalau bisa ke depannya resikonya. Nah biasanya kalau misalnya nasabah yang nggak comfort gitu ya Pak ya, dia pasti udah, aduh, kok ini ngomongnya janji mulu gitu kan. Taunya jeblok gitu kan. Nah apalagi nanti pas pelaksanaan transaksinya udah diarahinnya udah nggak bener kan gitu. Nah ini kadang-kadang mesti dipertimbangkan juga gitu.
maksudnya kita ngasih janji disertai dengan risiko gitu. Nah itu yang memang harus dikorbankan gitu. Nah ini kalau di kita tuh untuk yang janji dengan risiko itu masih banyak tuh pengaduannya gitu kan. Nah kalau mungkin dari teman-teman yang lain nih, kalau misalnya aku boleh tahu gitu, sebenarnya concernnya dari teman-teman yang jadi wakil pialang gitu ya, kemudian dari yang mau jadi calon wakil pialang, kira-kira seperti apa nih gitu, kalau menghadapi nasabah? Yang pasti kan kalau kita kan pasti harus cari tahu dulu nih nasabah dilarang atau nggak dilarang kan gitu ya. Yang kedua kira-kira apa nih? Kalau dari teman-teman concernnya terkait dengan nasabah, biar nanti ke depannya nggak ada masalah gitu. Kira-kira ada nggak sih yang mau ditanyakan gitu? Masih mungkin yang depan nih yang pas. Kayaknya mau ngomong dari tadi. Enggak. Ya, itu mau tanya. Mau tanya. Dari tadi mau tanya nih. Oke, kita santai aja. Jadi ini bukan apa ya? Kalau di sini kan, discuss. Maksudnya kita sharing aja. Siapa yang mau tanya? Kira-kira ada kendala apa sih di lapangan gitu? Supaya kita tahu juga di teman-teman sebenarnya kendalanya di lapangan seperti apa. Mungkin itu bisa kita bantu gitu. Mas Rio ada yang mau ini nggak? Mau bilang? Ini kalau Mbak Bila ini posisinya apa? Baru lulus WPP. Oh baru lulus WPP, udah punya nasabah berapa? Belum banyak, berapa tuh? Ribu ya. Ya kalau mungkin kalau dari saya sih itu yang pertama. Kalau untuk nasabah itu yang pasti kita mesti tahu dulu nih nasabah dilarang atau bukan gitu kan. Nah ada cerita lucu juga gitu kan. Ada teman-teman telepon tuh, yang ditelepon ternyata kepala Bapepti gitu kan. Nah, kalau kayak gini udah apes ya, gitu kan. Itu udah apes itu, udah apes ditanyain kan. Pak, oh ini dari PT apa? Ini kebetulan terus terang ini saya itu lagi rapat dengan kepala Bapepti gitu kan. Ini di dalam satu ruangan yang sama gitu kan. Tiba-tiba beliau dapat telepon, Pak, saya dari PT ini Pak. Oh iya, itu pikir sama dia, sama beliau di ruangannya. Iya Pak, ini kami perusahaan dari ini Pak menawarkan emas. Bapak kalau transaksi di tempat kami uang 100 juta, 1 bulannya bisa dapat untung 3 juta Pak. Itu udah pasti Pak. Oh terus gimana gitu kan? Saya kebetulan ada di Jakarta nih Mas, di mana gitu. Oh ya udah datang aja ke kantor kami gitu. Datang ke kantor, kayaknya dia udah datang ke sini ke Kramat. Oh, kan kita Kramat Raya kan, ya udah datang aja ke sini gitu. Nama siapa? Nama masnya siapa gitu kan dicatat. Nama bosnya siapa? Gitu. Oh gitu. Iya tapi kalau saya misalnya cuma dapat penjelasan di sini saja saya ini nih nggak puas. Datanglah ke sini gitu kan. Oh iya Pak, ya Pak. Besoknya, tapi ini saya ini Mas tahu kepala Bapepti? Iya Pak, kalau betul apa Pak PNS? PNS boleh Pak, gitu. PNS boleh gitu kan. Waduh, ada yang nyebut Bapepti, Bapepti itu apa Pak? Bapepti itu PNS. Oh PNS boleh Pak, nih gitu. Waduh, gitu kan. Akhirnya ya udah. Beliau kebetulan ada pakar kami. Wah, ini besok panggil aja nih perusahaannya gitu kan. Ya udah apes gitu kan. Akhirnya dipanggil, kita BAP tuh si tenaga pemasarnya sama perusahaannya. Udah jelas kan kita waktu itu udah ada ST larangan tenaga pemasar gitu kan. Kemudian juga berarti kan dia udah pelanggan nih, udah ngasih janji keuntungan gitu kan, udah ngejelasin, udah feeling gitu istilahnya. Nah ini berarti kan istilahnya apa ya? Udah melanggar dia kan, langsung kita BAP. Nah, udah jelas tuh
apalagi udah kita dengerin kan. Kebetulan nih, kalau nggak salah aku rekam juga. Jadi beliau loudspeaker, aku rekam. Dan itu aku kirim ke perusahaannya. Pak, ini anak buahnya kayak begini nih Pak, gimana tuh? Besoknya dipanggil kan gitu. Nah itu dapet. Berarti dari situ kita sebenarnya belajar kan ya Pak ya. Dari awal ketika kita mau profiling nasabah, mau telepon gitu, kita harus profiling dulu. Gitu. Profiling apa? Profiling terkait dengan kerjaannya seperti apa gitu. Pekerjaannya seperti apa, KYC-nya seperti apa. Oh ini boleh nasabah yang dilarang apa enggak kan gitu. Kalau nggak nasabah yang nggak dilarang baru kita go ahead gitu, lanjut kita. Nah ini dari sini juga sebenarnya udah kelihatan. Kalau misalnya teman-teman ini nanti mau jadi base ujian tuh pasti ditanya tuh esainya. Sebutkan nasabah yang dilarang. Nah itu harus hafal di luar kepala. Kemudian juga hak dan kewajiban dari wakil pialang. Haknya apa, kewajibannya apa, gitu kan? Terusannya terkait dengan rekening terpisah. Rekening terpisah itu manfaatnya apa, gitu kan? Itu ada 5 atau 6 itu harus udah wajib tuh SI biasanya keluar tuh, gitu kan? Kemudian juga terkait bilateral, multilateral harus tahu bedanya, gitu. Nah yang aku sedih lagi kalau misalnya kita tanya gitu ya, yang mau jadi wakil pialang, kita tanyain ini kontraknya apa sih, yang mau dijual apa sih gitu kan, produknya apa, grogi gitu Pak. Saya mau jualan apa ya, mau jualan emas, mau jualan baju gitu. Bingung dia, ditanya kadang-kadang grogi Mas gitu kan, ditanya grogi gitu. Maksudnya harus pede gitu. Kalau jadi wakil pialang ketemu nasabah, orang mau jualan kan harus pede dengan barang yang dijual ya. Ya nggak sih? Kalau kita mau jualan laptop gitu kan, kita mau jualan tas gitu, kita harus tahu dong dimensi, ukurannya, speednya gitu kan, harus tahu speknya seperti apa gitu. Nah sekarang bapak dan ibu tuh mau jualan apa gitu kan, mau jualan spa, produknya produk apa yang mau dijual, yang disediakan perusahaan produk apa gitu kan. Misalnya saya mau jual emas, emasnya seperti apa gitu kan. Saya mau jualan yang putih, produknya apa gitu kan. CPO, nah CPO-nya seperti apa gitu. Nah itu mesti clear gitu. Kalau kita sendiri nggak tahu gitu ya dengan produk yang kita jual, ya kan susah gitu. Ibaratnya kita mau jual barang, tapi kita nggak tahu produknya, gimana coba? Ada nggak yang percaya? Nggak ada kan? Jadi kita harus paham dulu produknya, terus mekanismenya gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang kalau kita tanya, masih belum pede gitu, jadi grogi gitu kan. Grogi nggak bisa jawab, ya akhirnya nilainya jelek. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kalau itu masih wawancara. Nah kalau ketemu klien belum udah nggak pede gitu, kita nggak tahu produknya, kliennya buru pergi juga kan, nggak percaya gitu. Nah itu memang maksud aku tuh, kalau bapak dan ibu itu sebenarnya kalau saya lihat tuh klien itu lebih apa ya, lebih masuk itu ketika nasabah itu karena dia iming-iming keuntungan gitu kan, bukan karena dia sebenarnya tahu produk itu gitu. Harusnya kan memang dia tahu penjelasan teknikal, fundamental dia harus tahu. Itu yang memang tugas dari bapak ibu untuk bisa menjelasin nasabah kan gitu. Tahu produknya, tahu cara mainnya, ya silakan gitu kan. Mau butuh bantuan kita untuk kasih rekomendasi, ya monggo kan gitu. Mungkin itu kalau dari aku nih, nanti kita sambil jalan kita bisa tanya jawab ya. Ini ada Mas Rio nih, monggo Mas Rio. Kalau Mas Rio ada nggak kira-kira? Terima kasih Pak Yopi. Selamat sore teman-teman. Di sini yang WPP berapa orang? Langsung aja. Gak usah takut. Nanti Pak Petro sudah lapor, saya mau buktikan di sini berapa. Angkat tangan. 1, tengah, 2, pinggir. Jangan takut. Kamu susah dapetin itunya. PPP kan? 3, terus banyak 4 orang aja. Serius? Satu lagi? Belum? Ya baru lulus itu udah PPP loh. Belum? Belum buat di sistem. Oh belum kuat, tinggal diambil aja PPP-nya. Oke teman-teman, kenapa saya nanya gitu kan? Teman semua ini sebenarnya nyumbang bang, banggalah ya, udah jadi WPP itu nggak mudah sebenarnya.
memang terlihat bisa teman-teman cuma jawab soal gitu ya dan interview. Nah, Mas tak interview lah dulu. Gimana perasaannya waktu ujian, Mas? Sampean deg-degan apa? Emang dikasih contekan apa? Ya dulu deg-degan Pak, karena kan apa ya istilahnya banyak hal baru yang waktu itu saya dapatkan dan juga sempat mengikuti tes pelatihan itu juga masih banyak materi yang belum saya kuasai betul. Akhirnya ya bisa belajar dari situ, ya akhirnya bisa mengikuti ujiannya. Ya alhamdulillah bisa, ternyata nilainya bisa di atas standarnya. Kalau nggak salah dulu standarnya 70 apa ya? Sampai 70,5. 7 kayaknya. Waktu itu nilainya nggak sempat dikasih lihat, cuma yang lulus itu berapa orang, terus nanti langsung lanjut ke tahap review. Terus yang interview sama? Dulu almarhum Mayat Oh, udah lama ya. 2020 Pak. Waktu itu. Pas COVID itu ya. 2019 akhir Pak, saya tesnya. Sebelum COVID. Gila. Makasih Mas Gilang. Jadi teman-teman yang belum WP ini, industri ini besar, gak usah berkecil hati gitu loh. Ya, kalau industri naik turun, justru kita yang harus menjaga nih teman-teman semua nih. Kalau ketika turun, ya teman-teman jangan turun, gitu. Semangatnya harus naik. Kenapa gitu? Ya karena ini udah dari 2005 udah ada teman-teman, 2007 gitu. Dan dia nggak akan hilang gitu loh. Sedangkan kripto, who knows gitu loh. Baru seumur jagung, kripto itu 2016, 2018 lah. Gitu loh. Jadi teman-teman semua di sini bisa berbangga gitu. Berbesar hati lah. Bukan jangan berbesar kepala, kalau besar kepala nanti susah. Jadi harus berbesar hati. Gimana? Kalau memang industri lagi turun, semangat gak boleh turun. Harus naik. Karena kita semua udah melewati fase itu. Fase di bawah, fase tengah, fase atas, kita sudah lewati. Nah, yang kita butuhkan kekompakan nih teman-teman semua nih. Tim, kerja keras, fokus. Itu yang butuh, dan kita butuh memang sekali lagi. Tadi aku bilang teman-teman ini kan ujung tombak. Bukan Koko Petrus ini tombak, teman-teman semua gitu loh. Koko Petrus masanya udah lewat lah. Teman-teman semua kan dipersiapkan nih untuk menjadi orang yang memang menjadi on the track. Gimana sih caranya gitu. Tadi Pak Yofi udah sampaikan gimana sih caranya gitu. Nah, yang pertama kali basic adalah teman-teman mau jualan, teman-teman harus tahu dulu apa yang mau dijual. Simpel sebenarnya. Jangan sampai teman-teman salah ataupun kurang pas menyampaikan tentang barang yang mau dijual. Jangan sampai. Jadi Pak Yofi bilang kita mau jual laptop harus tahu spek laptopnya, Windows segala macam benar. Kalau kita nggak tahu sama barang yang mau dijual, kita dapat konsumen yang lebih tahu, selesai. Ya enggak? Kita mau ngomong sesuatu yang ngelantur lah katakan ya, lawan bicara kita, konsumen kita, calon sahabat kita sampaikan seperti itu, kita yang selesai. Jadi teman-teman semua nih manfaatkan momentum setiap kesempatan kalau ada pelatihan, ada pendalaman gitu ya. Kalau masalah progres pencapaian itu memang butuh waktu dan butuh keseriusan gitu. Nah, yang pertama. Yang kedua gini teman-teman, WPB itu memang ataupun teman-teman supaya nanti akan WPB insya Allah semua ya. Memang jalannya secara aturan seperti itu. Artinya harus ujian dulu gitu ya. Sebelum ujian harus pelatihan dulu gitu ya. Teman-teman kemudian ujiannya ada dulu ya, tertulis terus wawancara kan. Nah seperti itu. Dan teman-teman harus bangga karena di luar sana title WPB itu title-nya kayaknya tinggi gitu. Dan jarang sekali, dan secara nilai value money-nya dia lebih tinggi gitu. Karena orang-orang pilihan
Dan undang-undang ini memang mengadop dari sana juga, jadi makanya orang-orang tertentu saja yang bisa jadi WPB. Gitu. Dan jangan sampai ini teman-teman semua malah enggan jadi WPB gitu loh. Jangan sampai. Karena maksudnya gini, di industri ini tadi itu segitu besarnya tanggung jawab, bukan tanggung jawab lah ya, peran atau wewenang diberikan oleh pialang kepada WPB untuk bisa menggait, meyakinkan, melakukan pendekatan, memastikan kawan-kawan nasabah. Teman-teman semua ini kan yang sudah jadi nasabah pun nggak mungkin mau besok lost phone kan, selesai. Nggak mau tuh. Nggak mau. Karena nggak mau itu gimana cara memaintain mereka gitu. Nah, itu skill lagi. Karena dimanapun industri ya, mempertahankan tuh akan jauh lebih sulit. Ya baik, belakang Mas Gilang gini ya. Mempertahankan hubungan maksudnya, Mbak. Hubungan antara WPB dan nasabah. Hubungannya juga lagi kacau. Kacau ya. Nanti sesi khusus ya, Mbak ya. Canda aja. Gitu teman-teman. Mempertahankan tuh lebih sulit. Ya. Nah, bagaimana sih cara mempertahankan tuh? Nah, belajar lah. Di sini ada Pak Petrus, Koko Petrus yang yes, kami yakin karena kami kenal beliau udah nggak 1-2 hari yang lalu gitu ya. Jadi kita sebagai regulator kita harus mengenal semua, mengenal siapa-siapa sih orang-orang di industri ini gitu. Jadi teman-teman yang paling muda di sini siapa? Nggak usah malu-malu, bukan umurnya. Sorry bos. Maksudnya yang baru muda join. Acung. Mas Anwar. Mbaknya paling belakang juga baru join. Sebelumnya di mana, Mbak? Udah pernah kerja belum ya? Masnya bisa cerita nggak gimana ceritanya dulu sampai ke sini? Ceritanya dulu dapat lapor teman dari WA terus ke sini Mas. Baru. Bapak 6 bulan. Ya gini Mas apa tadi? Anwar. Ya Mas Anwar 6 bulan masih sedikit banget lah ya. Jadi kami bilang pengalamannya terlalu banyak lagi gitu. Tapi Mas Anwar udah luar biasa dapat nasabah gitu. Nah kami hadir di sini sebenarnya satu memotivasi teman-teman semua tadi ya. Ketika industri ini dibawa, bagaimana kita supaya jangan underdog juga, kita juga harus naikin gitu. Ketika di atas kita jangan lupa juga karena suatu saat kita pasti akan bisa tergelincir. Itu cycle teman-teman. Jadi nikmati dan